Pemirsa, Donald Trump resmi ditetapkan sebagai calon presiden Amerika Serikat yang diusung oleh Partai Republik. Donald Trump akan melawan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat 5 November mendatang. It's a party of the people, not a party of the bosses. Donald Trump akhirnya resmi ditetapkan sebagai calon presiden Amerika Serikat dari Partai Republik. Trump akan melawan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam pemilu yang akan dihelat 5 November mendatang. Pengumuman itu disampaikan pada Senin waktu setempat di Konvensi Nasional Partai Republik yang dihelat di Milwaukee. Donald J. Trump for the office of President of the United States. Mantan orang nomor 1 Amerika Serikat itu meraih suara mayoritas dari delegasi Konvensi Nasional Partai setelah putranya Eric yang mewakili Florida mengantarkannya melewati ambang pintu. Dalam konvensi ini, Donald Trump juga mengumumkan calon wakil presidennya yang akan menemani pada pemilu mendatang. Trump menggait Senator Ohio, J.D. Vance sebagai calon wakil presiden. Pengumuman ini disampaikan Trump di hari pertama Konvensi Nasional Partai Republik. Sebelumnya, Trump sendiri menjadi korban dari upaya pembunuhan saat ia berkampanye di wilayah Pennsylvania. Dari Milwaukee, Amerika Serikat, NTV melaporkan. All of its 26 votes for President Donald J. Trump. Pemirsa, Donald Trump resmi menyandang sebagai calon presiden Amerika Serikat yang diusung Partai Republik pada konvensi nasional. Trump akan melawan calon presiden petahana Joe Biden pada Pilpres November mendatang. Ya, dan untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan jurnalis VOA Randy Wicaksana yang kini berada di lokasi konvensi di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat. Halo, selamat pagi waktu Indonesia dan selamat malam waktu Amerika. Randy, bagaimana update di sana dalam konvensi nasional? Seperti yang sudah diberitakan ya, kita sudah sama-sama mengetahui dan sudah disampaikan juga dari studio bahwa Donald Trump secara resmi sudah bisa disebut sebagai calon presiden yang diusung oleh Partai Sayap Kanan Amerika Serikat, Partai Republik beberapa jam yang lalu. Prosedurnya mungkin bisa saya cerita sedikit ya. Jadi pada hari ini memang hari pertama dari konvensi Partai Nasional Republik. Ini berarti ribuan delegasi Partai Republik datang semuanya ke Milwaukee untuk menghadiri Pfizer Forum di Milwaukee ini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menominasikan capres pilihan mereka. Dan berbeda dengan misalnya konvensi-konvensi di tahun-tahun sebelumnya ya. Tahun ini sudah jelas siapa yang akan dinominasikan sebelumnya. Jadi yang tadi pemirsa TV saksikan di paket berita sebelumnya, ada orang-orang yang berbicara depan mic, saya menominasikan Donald Trump. Nah itu biasanya adalah bentuk support atau penominasian dari masing-masing delegasi mewakili negara bagian atau area mereka masing-masing. Total ada sekitar 2.500 suara yang bisa dialokasikan untuk nominasi calon presidennya. Dan tahun ini pada dasarnya Donald Trump melawan no one. Hanya Donald Trump saja namanya yang memang sudah diketahui dari jauh-jauh hari ya, dia akan memenangkan nominasi ini. Dan betul saja pada hari ini ia menggait lebih dari 2.000 suara, hampir menang mutlak untuk bisa menjadi capres dari Partai Republik. Artinya apa? Artinya ia sudah pasti namanya akan berada di dalam kotak suara untuk dipilih sebagai kontestasi Pilpres AS pada bulan November mendatang. Yang juga tidak kalah lanjutannya, di tengah-tengah proses penominasian dari Donald Trump tadi, tiba-tiba Donald Trump juga mengumumkan siapa cawapres yang akan juga maju bersama dengan dia dalam kontestasi Pilpres AS. Yang menarik adalah pengumumannya tidak dilakukan secara teatrikal. Kalau biasanya kita menanti-nanti pengumuman siapa sih yang akan mendampingi Donald Trump atau siapapun capresnya yang akan maju, biasanya dalam sebuah panggung diumumkan dengan musik yang mendebarkan gitu ya. Tapi hari ini tidak demikian skenario-nya. Donald Trump memilih untuk mengumumkan cawapresnya melalui media sosial yang memang populer digunakan oleh para warga Amerika Serikat sayap kanan bernama Truth Social. Dan J.D. Vance, seperti tadi sudah diberitakan, diumumkan sebagai pasangan cawapresnya. Dan J.D. Vance ini sedikit profilnya adalah seorang pria berusia 39 tahun, jadi relatif muda. Dan saat ini adalah seorang senator dari negara bagian Ohio.
sebelumnya punya riwayat sebagai orang yang menentang Donald Trump, namun kemudian saat dia mulai berpolitik pada tahun 2016, diketahui sebagai seorang yang loyal sekali dengan Partai Republik dan juga Donald Trump. Bahkan salah satu orang yang cukup aktif dalam menggalang dana untuk kampanye Donald Trump untuk maju dalam kontestasi Pilpres AS tahun ini. Dan secara resmi, keduanya akan maju dalam kontestasi Pilpres AS pada tahun ini. Joe Biden sudah memberikan sedikit tanggapan pada hari ini dan menyebut J.D. Vance ini kurang lebih sebagai cloning Trump yang lebih muda. Baik, cloning Trump yang lebih muda ya. Jadi akan melihat ada dua Trump begitu nantinya untuk maju di Pilpres Amerika Serikat. Lalu Randy, ini kalau kita ingin mengetahui investigasi dari penembakan Trump di beberapa hari lalu, seperti apa kelanjutannya? Jadi belum banyak sekali update yang kita terima, selain pemirsa NTV juga mungkin sudah tahu, pelakunya sudah diumumkan oleh pihak FBI, yakni seorang pria berkulit putih, usianya baru 20 tahun, namanya juga sudah diberitakan, yakni Thomas Matthew Crooks, yang bekerja sebelum ia meninggal di sebuah panti jompo di tempat ia tinggal. Dan pada hari ini dilaporkan ada personel FBI yang datang ke kediamannya untuk mengajukan proses investigasi. Karena memang saat ini yang perlu ditelusuri adalah proses investigasi, apa sih motivasi dari Thomas Matthew Crooks ini untuk melakukan percobaan pembunuhan terhadap Donald Trump seperti visual yang ada saat ini saksikan. Ia menggunakan senapan laras panjang jenis AR-556 dan mengenai telinga atas kanan Donald Trump. Diketahui satu orang meninggal pada saat peristiwa ini terjadi, yakni seorang pendukung Trump yang diketahui meninggal karena melindungi keluarganya. Ia pernah memeluk keluarganya agar tidak terkena lemparan peluru begitu. Jadi saat ini FBI masih mencoba untuk mengetahui apa sih motivasinya, apakah terkait dengan politik ataukah serangan lone wolf semata. Namun sejauh ini kecurigaan yang mengarah apakah ini ada kaitannya dengan motivasi terorisme domestik. Namun lagi-lagi ini belum bisa dikonfirmasi sama sekali. Joe Biden kemarin juga memberikan pernyataan lewat Oval Office kepada halayak publik Amerika Serikat. Intinya satu, meminta warga Amerika Serikat untuk tidak menduga-duga, jangan terus berasumsi, biarkan FBI does the work, biarkan mereka bekerja, nanti akan diumumkan apa motivasinya. Dan yang paling penting, menekankan tenang. Ini adalah hal yang perlu dikutuk, jangan ada kekerasan. There is no room for this in America. Karena memang kalau misalnya saya boleh gambarkan, tensi perpolitikan di Amerika sendiri cukup panas karena ada polarisasi antara pro Trump dan juga pro Joe Biden. Dan yang dihindari tentunya adalah konflik antara sesama warga Amerika Serikat. Baik, terima kasih untuk update dari Randy di Milwaukee dari konvensi Partai Republik Amerika Serikat. Selamat bertugas kembali. Terima kasih.